Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bahrudin Salim SAGMA selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Etika dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kiprah Tradisi dan Pemikiran Nyai Haji Sinta Nuriyah serta relevansinya dengan permasalahan ekonomi dan politik kontemporer. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang Nyai Haji Sinta Nuriyah. Nyai Haji Sinta Nuriyah merupakan putri dari Kiai Haji Chalil Bisri, seorang ulama terkemuka yang pernah menjabat sebagai Rais Am PBNU. Pendidikan formalnya ditempuh hingga jenjang SMA, namun ia memperoleh pendidikan informal yang kaya dari lingkungan pesantren dan keluarga ulama. Pernikahannya dengan Gus Dur pada tahun 1969 membawanya ke dalam lingkaran elit intelektual Nahdlatul Ulama, dan sejak itu ia semakin aktif dalam kiprah sosial keagamaan. Selanjutnya, saya akan membahas profil Nyai Haji Sinta Nuriyah. Nyai Haji Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid lahir dengan nama Sinta Nuriyah di Jombang, Jawa Timur pada tahun 1948. Ia merupakan istri dari Ki Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, tegas, dan memiliki visi yang jelas tentang pemberdayaan perempuan dan masyarakat. Dalam kehidupan publik, ia aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Selanjutnya, kiprah dalam pemberdayaan perempuan. Beberapa kontribusi nyata Nyai Sinta dalam pemberdayaan perempuan antara lain: 1. Advokasi pendidikan perempuan. Nyai Sinta mendorong perempuan untuk mengakses pendidikan dan menjadi pendidik, menekankan pentingnya literasi dan ilmu pengetahuan sebagai dasar pemberdayaan. Yang kedua, penguatan ekonomi perempuan. Nyai Sinta mendukung adanya kemandirian ekonomi perempuan melalui usaha kecil dan menengah, khususnya di pesantren dan pedesaan. Yang ketiga, advokasi politik perempuan. Nyai Sinta mendorong juga partisipasi aktif perempuan dalam politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon dalam pemilu. Selanjutnya, pemikiran tentang ekonomi kerakyatan. Pemikiran ekonomi Nyai Sinta sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dan tradisi NU yang menekankan keadilan sosial dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi berbasis keadilan, yang dimana menolak sistem yang hanya menguntungkan segelintir orang kaya, menekankan distribusi kekayaan yang adil kepada sesama. Lalu yang kedua, pemberdayaan ekonomi umat, mendorong usaha kecil, koperasi, dan lembaga keuangan syariah sebagai pilar ekonomi umat. Dan yang terakhir, ekonomi berkelanjutan, yang dimana mendukung ekonomi yang ramah lingkungan dan menjaga kepentingan generasi mendatang. Selanjutnya, pandangan tentang politik dan demokrasi. Pemikiran politik Nyai Haji Sinta berlandasan nilai Islam keadilan, musyawarah, dan keberpihakan kepada rakyat kecil, yaitu demokrasi inklusif, yang dimana mendukung partisipasi setara bagi semua warga, termasuk perempuan dan kelompok minoritas. Yang kedua, politik berbasis moral, menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan kepentingan rakyat dalam praktik politik. Lalu yang ketiga, pluralisme politik, mendorong penghargaan terhadap perbedaan pandangan sebagai bagian dari demokrasi yang sehat. Selanjutnya, saya akan membahas silsilah keturunan Nyai Haji Sinta Nuriyah. Nyai Haji Sinta Nuriyah lahir 8 Maret 1948 di Kabupaten Jombang sebagai anak pertama dari 18 bersaudara. Lahir dari pasangan Ki Haji Muhammad Mutawali, dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki dedikasi tinggi dalam dunia pesantren, dan Nyai Haji Syafi'ah merupakan sosok perempuan yang juga memiliki peran besar dalam membangun lingkungan keilmuan Islam di lingkungannya. Nyai Haji Sinta menikah dengan Ki Haji Abdurrahman Wahid dan dikaruniai 4 putri, yaitu Alisa Khoturnada Munawaro, Zanubah Arifah Casfo, Anita Hayan Nutufus, dan Inayah Wulandari. Selanjutnya, sanad keilmuan Nyai Haji Sinta Nuriyah. Dalam perjalanan intelektualnya, Nyai Haji Sinta Nuriyah berguru kepada beberapa ulama besar, diantaranya yang pertama Ki Haji Bisri Syamsuri, pendiri
Pesantren Mambaul Ma'afrid Jombang dan tokoh penting dalam Nahdlatul Ulama NU. Yang kedua, Ki Haji Abdul Wahab Casbuloh, pendiri NU dan pencetus syair Jalal Waton yang dikenal sebagai lagu kebangsaan NU. Yang ketiga, Ki Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, suami beliau yang juga merupakan Presiden keempat Republik Indonesia dan tokoh intelektual muslim terkemuka. Nyai Sinta Nuriyah juga memiliki seorang murid, yaitu putri sulung beliau, Nyai Haji Alisa Khotunada Munawaru Wahid, dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, meneruskan semangat perjuangan orang tuanya. Selanjutnya, relevansi dengan permasalahan kontemporer. Yang pertama, ada ketimpangan ekonomi, yang dimana koefisien Gini Indonesia yang masih di atas 0,38 BPS menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pemikiran ekonomi kerakyatan Nyai Sinta tentang mendorong keadilan distribusi kekayaan sangat relevan dalam masalah ini, dan solusinya adalah yang pertama, akses permodalan yang mudah bagi UMKM. Lalu yang kedua, pengembangan koperasi sebagai sistem ekonomi alternatif. Dan yang ketiga, optimalisasi zakat dan wakaf untuk redistribusi kekayaan. Yang kedua, partisipasi politik perempuan. Meski ada kuota 30%, keterwakilan perempuan di parlemen masih minim, peringkat 103 dari 193 negara IPU. Pemikiran Nyai Sinta tentang pemberdayaan politik perempuan dapat dijadikan acuan untuk yang pertama, pendidikan politik untuk mencetak kader perempuan yang berkualitas. Yang kedua, membangun jaringan perempuan lintas partai. Yang ketiga, advokasi kebijakan yang responsif gender. Yang ketiga, krisis moralitas dalam politik. Indonesia menghadapi berbagai kasus korupsi dan praktik politik yang tidak bermoral. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara menunjukkan adanya krisis moralitas dalam politik Indonesia. Pemikiran Nyai Sinta tentang politik berbasis moral dapat menjadi solusi melalui penguatan pendidikan karakter bagi calon pemimpin, lalu implementasi sistem reward dan punishment yang tegas, dan pengembangan budaya politik yang mengutamakan integritas. Rekomendasi yang pertama, bidang pemberdayaan perempuan, di mana penguatan institusi pendidikan perempuan atau mengembangkan program beasiswa khusus untuk perempuan dari keluarga tidak mampu. Lalu pembentukan jaringan perempuan, yang dimana membangun jaringan perempuan lintas organisasi dan profesi. Yang kedua, bidang ekonomi kerakyatan. Yang pertama, penguatan lembaga keuangan mikro atau pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di tingkat grassroots. Lalu pengembangan ekonomi digital atau memfasilitasi UMKM untuk memasuki pasar digital. Yang ketiga, bidang politik dan demokrasi. Penguatan pendidikan politik atau mengembangkan kurikulum kepemimpinan yang berbasis karakter. Lalu reformasi sistem politik atau mendorong transparansi dalam proses politik dan pemilihan umum. Yang keempat, integrasi nilai-nilai pesantren. Pengembangan model pembangunan berbasis pesantren atau menjadikan pesantren sebagai pusat pengembangan ekonomi masyarakat. Lalu penguatan peran nyai dalam pembangunan atau melibatkan nyai dalam proses pengambil kebijakan publik. Kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa kiprah dan pemikiran Nyai Haji Sinta Nuriyah sangat relevan dengan permasalahan ekonomi dan politik Indonesia saat ini. Gagasannya tentang pemberdayaan perempuan, ekonomi kerakyatan, dan politik berbasis moral menawarkan solusi alternatif atas berbagai tantangan bangsa. Ia menunjukkan bahwa perempuan dari tradisi pesantren memiliki potensi besar dalam pembangunan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan semangat modernitas. Pemikirannya menjembatani tradisi dan kemajuan, memberikan tawaran konkret terhadap ketimpangan ekonomi dan krisis moral dalam politik. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang kiprah, tradisi, dan pemikiran Nyai Haji Sinta Nuriyah, serta relevansinya dalam permasalahan ekonomi dan politik. Sekian presentasi dari kelompok 14. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.